Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1228086, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu dengan materi pengeluaran pemerintah. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kegiatan pemerintah dan pengeluaran selalu meningkat. Menurut Ginting 2014, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari bejikan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam anggaran pendekatan belanja negara APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk daerah. Nahumuir 2019, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara berkembang karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan seiring dengan peningkatan ekonomi suatu negara. 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah, yaitu A. Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. B. Peningkatan penyediaan layanan pemerintah dari penerima layanan. C. Meningkatnya efisienan pemberian layanan. Yang berikutnya materi yang kedua, sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran untuk barang dan jasa publik. Yang pertama, adanya pertumbuhan pendekatan per kapita. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan jumlah dan kualitas penduduk. Yang keempat, perubahan biaya relatif dari jasa publik. Dan yang kelima, urbanisasi. Yang berikutnya, perubahan jangkauan transfer yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, transfer. Yang kedua, tersedianya sumber-sumber pajak. Yang ketiga, the result effect. Dan yang keempat, faktor politik dan sosial. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Menurut YEDMI tahun 2021, pengeluaran publik yang efisien secara tidak langsung meningkatkan nilai uang dalam mencapai tujuan pertumbuhan, sehingga membuat sebagian besar sumber daya publik yang langka dapat tersedia. Berikut kriteria umum untuk menilai kebijakan pemerintah. Yang pertama ada keadilan atau equity. Yang kedua, efisiensi ekonomis atau ekonomi efisiensi. Yang ketiga, kebapakan atau paternalisme. Dan yang terakhir, kebebasan perorangan. Materi yang keempat, yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Ada 3 pedoman bagi kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan setiap pengeluaran harus ditentukan atau dengan tindakan pemerintah apapun. Yang kedua, hasil yang mungkin harus diperoleh dari kegiatan pemerintah, jika dengan kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, alat yang cukup bagus sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas negara,
yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di Indonesia, kebijakan subsidi sudah merupakan bagian utama dari kebijakan fiskal. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program-program subsidi. Ada dua pendekatan dalam menyusun kebijakan subsidi dalam ruang fiskal di Indonesia, yaitu A. Pemerintah meletakkan anggaran subsidi dalam satu blok anggaran khusus untuk subsidi, yang terdapat dua blok, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Yang kedua, pemerintah meletakkan anggaran subsidi dalam program kebijakan pembangunan di kementerian dan kelembagaan di pemerintah daerah melalui APBD, seperti anggaran kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Klarifikasi pengeluaran pemerintah. Ridwan dan Nuwir tahun 2021. Pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Materi yang keenam adalah pengeluaran negara menurut organisasi. Terdapat 5 pengeluaran menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran investasi. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Yang keempat, pengeluaran yang tidak produktif. Dan yang kelima, pengeluaran penghematan masa depan. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.